Oke, baik nak. Sebelumnya kita sudah masuk materi prasyarat atau pendukung daripada pertidaksamaan rasional, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi sekarang kita masuk yaitu pertidaksamaan rasional linear. Jadi mengerjakan ini hampir sama dengan yang pertidaksamaan kuadrat. Di situ kan sudah Bapak buat apa-apa saja syarat yang perlu diketahui untuk mengerjakan pertidaksamaan kuadrat, sama juga dengan pertidaksamaan rasional linear. Nah, tapi sebelum kita bahas contoh soal, pertama kita masuk yang namanya bentuk umum. Nah, ya kita masuk bentuk umum. Ya, kita masuk bentuk umum daripada pertidaksamaan rasional linear. Ya, Bapak bilang rasional itu adalah bentuknya pecahan. Jadi bentuk umumnya nanti nak boleh aja Bapak buat AX tambah B per CX tambah D lebih kecil dari 0. Atau boleh aja Bapak buat AX tambah B per CX tambah D ini kecil sama dengan 0. Ya, yang ketiga boleh aja bentuknya AX tambah B per CX tambah D lebih besar dari 0. Yang keempat itu AX tambah B per CX ditambah D lebih besar sama dengan 0. Jadi inilah bentuk umum ya untuk mengerjakan pertidaksamaan rasional. Kenapa dibilang linear? Karena perkara terdiri daripada sifat variabel itu adalah pangkat 1. Oke, kita langsung bahas contoh soal. Yang di sini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut ini. Himpunan penyelesaian berarti yang kita cari adalah nilai x-nya. Gitu ya. Oke, soal yang pertama. Ya, bagian si A, ya, bagian si A itu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah 2x dikurang 5 per x dikurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Ya, pertama sekali faktorkan. Tapi ini bentuknya sudah berfaktoran, nah sampai faktor prima. Ya, ingat bedanya ini sama pertidaksamaan di mananya? Bedanya itu di penyebutnya. Kalau dia pertidaksamaan rasional, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi syarat dulu. Nah, berarti kita mainkan syaratnya. Syaratnya penyebutnya siapa? X kurang 3. Nah, berarti Bapak buat X kurang 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Negatif 3 pindah ke kilos kanan jadi positif. Maka dari sini X tidak boleh sama dengan 3. Ini kata kuncinya. Ya, kenapa? Karena kalau kita masukkan nanti X-nya 3 ke persamaan, maka menyebabkan penyebutnya 0. Hasilnya nanti jadi tak terdefinisi. Oke. Nah, setelah sudah buat syarat, cari pembuat nolnya, gitu. Ya, pembuat nol di sini ada 2, pembilang dan penyebut. Ya, yang pertama siapa? Yang pertama pembuat nolnya yang di atas, 2x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti dari sini 2x sama dengan 5. Dari sini x sama dengan 5 per 2. Ya, pembuat nol yang kedua penyebutnya tadi nah. Ya, berarti x dikurang 3 sama dengan 0. Dari sini x sama dengan 3. Jadi setelah sudah dapat x-nya, baru buat ke dalam garis bilangan ya. Oke, kita buat dalam garis bilangan yang lebih kecil di kiri. Ya, di sini 5 per 2, di sini dia 3 nah. Perhatikan bulat penuh atau bulat kosong. Ya, karena ada kata sama dengan, berarti dia harus bulat penuh. Bulat penuh saat di berapa? Di x-nya 5 per 2. Di 3 ada nggak bulat penuh? Iya, di sini tidak. Kenapa? Karena syarat penyebutnya itu tadi x-nya tidak boleh sama dengan 3. Gitu. Oke, langsung kasih pembatas. Ya, seperti biasa yang Bapak bilang, konsep dasarnya uji dia titik yang lebih besar dari 3 atau di antara 5 per 2 3 atau dikecil 5 per 2. Tapi cara cepat yang sudah Bapak katakan, kalau misalnya koefisien x-nya di sini sama-sama positif tidak? Sama ya. Ini 2, ini 1. Berarti dari kanan pasti positif. Berarti boleh Bapak buat positif, negatif, positif. Nah, oke. Karena di sini minta tandanya lebih kecil, maka yang kita pilih adalah yang negatif. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti nak, himpunan penyelesaian itu terletak di antara berapa? Berarti di antara x-nya di antara 5 per 2 sampai dengan 3. Nah, gitu. Di sini sama dengan, di sini tidak ada karena dia bulat kosong, ya. Oke, inilah jawaban yang nomor 1. Ya. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, di sini ada Bapak buat x kurang 2 per 3 dikurang x lebih kecil dari 0.
Ya, apa bedanya Pak soal nomor 1 dengan soal nomor 2? Bedanya itu di koefisien X-nya. Nah, kalau di sini keduanya sama-sama positif. Kalau di sini ada koefisien X-nya yang negatif. Jadi ketidaksamaan supaya gampang dikerjakan, usahakan kedua koefisien X-nya positif. Ini sudah 1 sudah positif, di sini negatif 1. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Ya, berarti boleh Bapak buat kedua ruas langsung aja kita kalikan dengan negatif 1. Ya, berarti ini boleh Bapak buat menjadi gini. X dikurang 2 per ini kalikan negatif jadi berubah tanda jadi X kurang 3. Ya, kalau ketidaksamaan kali negatif tandanya berubah, di sini 0. Begitu dia. Ya, setelah sudah bisa seperti ini langsung aja cari pembuat nolnya. Ya, tapi syarat penyebutnya duluan tadi Bapak bilang kalau ketidaksamaan rasional. Syaratnya apa? X kurang 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka dari sini X-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, baru pembuat nolnya di sini ada 2. Yang pertama penyebutnya siapa nak? X kurang 2 sama dengan 0. Dari sini X sama dengan 2. Yang kedua penyebutnya X kurang 3 sama dengan 0. Dari sini X sama dengan 3. Dan setelah sudah seperti ini baru tinggal kita buat dalam garis bilangan. Oke, di sini ada 2X-nya, 2 dan 3. Berarti di sini 2, di sini 3. Di sini ada nggak kata sama dengan? Tidak ada. Berarti dua-duanya bulat kosong. Pas X tidak boleh sama dengan 3 berarti tetap bulat kosong. Gitu ya. Baru kasih pembatas. Ya, berikutnya karena di sini nilai X-nya sudah sama-sama positif, langsung aja apa? Positif, negatif, positif. Ya, yang diminta yang mana? Lihat tanda terakhirnya, Tanda terakhir yang kita dapat itu tanda lebih besar. Berarti penyelesaiannya itu yang positif. Berarti positif itu ada 2 bagian. Ya, yang pertama itu terletak di kiri 2, yang satu lagi itu terletak di kanan 3. Berarti himpunan penyelesaian berarti X-nya kecil dari 2 atau X-nya besar 3. Ya, di sini tidak ada kata sama dengan karena dia bulat kosong. Nah, inilah jawaban nomor 2. Ya, jawaban oke. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga yang Bapak buat di situ ada 2X dikurang 5 per X dikurang 2 kecil sama dengan negatif 1. Kalau ini bagaimana Ya, selalu Bapak katakan nolkan di ruas kanan. Ya, pertidaksamaan itu jangan dikali silang. Tidak boleh ya. Nolkan di ruas kanan berarti apa? 2X kurang 5 per X kurang 2 negatif 1 pindah ke ruas kiri jadi tambah 1. Di kanan tinggal 0. Ya, baru samakan penyebut. Ya, berarti ini boleh Bapak buat ya 1 kali X kurang 2 tetap X kurang 2. Ini semuanya per X kurang 2 kecil sama dengan 0. Berarti 2X tambah X itu 3X negatif 5 negatif 2 jadi negatif 7 per X dikurang 2 kecil sama 0. Nah 0 tentunya sudah pemfaktoran. Baru buat syarat penyebut. Syarat penyebutnya X kurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka dari sini X-nya tidak boleh sama dengan 2. Setelah sudah main syarat, cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nol yang pertama 3X dikurang 7 sama dengan 0. Dari sini 3X sama dengan 7. Maka dari sini X sama dengan 7 per 3. Ya, berikutnya dari penyebutnya X kurang 2 sama dengan 0. Dari sini X sama dengan 2. Setelah itu bagaimana? Kita buat dalam garis bilangan. Paling kecil di kiri 7 per 3 dengan 2. Yang paling kecil itu 2, di kanannya 7 per 3. Kata sama dengan ada. Tapi dia hanya boleh sama dengan di 7 per 3. Kenapa? Karena syaratnya X-nya tidak boleh 2. Berarti di sini bulat kosong. Ya, berarti ini langsung kita kasih pembatas karena koefisien X-nya sudah positif. Langsung aja plus min plus. Ya, ini berlaku apabila sama-sama faktornya itu linear dia ya. Oke, kalau dia polinom atau angka banyak nanti beda lagi ceritanya, ya. Oke, karena di sini tandanya yang lebih kecil, maka yang kita pilih jawabannya adalah yang negatif, gitu ya. Maka penyelesaiannya mana? Ya, berarti dari sini boleh kita buat himpunan penyelesaiannya yang mana
X-nya itu terletak di antara berapa? 2 sampai dengan 7/3. Kata sama dengan itu di 7/3 berarti ini bulat penuh. Ya, berarti dia ada sama dengannya. Tapi kalau di 2 tidak, karena X-nya tidak boleh sama dengan 2. Ya, jadi inilah jawaban nomor 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya kita masuk ketidaksamaan rasional linier kuadrat. Berarti gabungan dari linier dan kuadrat pangkat 1 dan pangkat 2. Jadi kita pertama masuk yang namanya bentuk umum. Ya, jadi bentuk umumnya itu boleh gini, boleh aja nanti liniernya sebagai pembilang, ya, dan ketidaksamaan kuadratnya dia yang sebagai penyebut, gitu dia. Ya, kalau di soal lebih kecil buat lebih kecil. Kalau di soal lebih kecil sama dengan buat kecil sama dengan 0. Harus kau bentuk seperti ini. Nah, baru setelah ini faktorkan yang di bawah atau penyebutnya. Yang kedua, boleh aja nanti boleh aja yang persamaan kuadratnya itu di atas, yang liniernya itu di bawah. Misalnya Bapak buat PX ditambah Q. Kalau lebih kecil buat kecil, kalau kecil sama dengan buat lebih kecil sama dengan 0. Yang ketiga, boleh aja juga ini AX ditambah B per PX kuadrat tambah QX tambah R lebih besar dari 0 atau besar sama dengan 0. Ya, satu lagi, AX tambah B per PX kuadrat tambah QX tambah R. Ya, dari sini kecil atau besar sama dengan 0. Oke, ini tadi sudah pembilang ya, ini berganti kita buat. Berarti di atas dia PX kuadrat tambah QX ditambah R, di bawah dia AX tambah B, dengan syarat tetap penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih memahami kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 soal sudah Bapak sediakan. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan rasional linier kuadrat dari persamaan berikut. Yang pertama langsung kita bahas. Ya, di situ ada Bapak buat X tambah 2 per X kuadrat dikurang 5X tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Ya, oke, faktorkan dulu dia yang di bawah. Berarti ini boleh Bapak buat menjadi cari 2 bilangan dikalikan 6 dijumlahkan negatif 5. Berarti negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 dan negatif 3 besar sama dengan 0. Baru setelah ini langsung mainkan syarat penyebut. Syarat penyebut yang pertama siapa? X kurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti syarat pertama X kurang 2 tidak boleh sama dengan 0, atau X tidak boleh sama dengan 2 karena negatif pindah ke luas kanan. Syarat kedua masih ada penyebutnya siapa? X kurang 3 itu juga tidak boleh sama dengan 0. Dari sini X nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, berikutnya cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya ini ada berapa X nya? Ada 3. Yang mana? 2, 3, dan dari sini X nya berarti negatif 2. Karena X tambah 2 sama dengan 0, X nya negatif 2. Kita susun dari yang terkecil. Ya, berarti ada 3 bagian, negatif 2, 2, 3. Bisa ya? Oke, dia tidak boleh saat dia X2 sama di 3. Berarti bulat kosong. Nah, tapi di minus 2 bisa karena ada kata sama dengan tadi. Gitu ya. Oke, setelah itu langsung kasih pembatas. Ya, setelah ini yang karena setiap koefisien X-nya udah positif, maka bisa kita pastikan paling kanan itu selalu positif. Ya, berarti langsung aja Bapak buat positif, negatif, negatif, gitu dia. Ya, baru lihat yang diminta tandanya lebih besar. Berarti yang lebih besar itu yang kita ambil adalah yang positif. Ada 2 bagian dia. Yang positif itu yaitu terletak di antara negatif 2 sampai 2. Ya, di sini tadi apa? Bulat penuh ya. Berarti X-nya terletak di antara negatif 2 sampai 2. Di sini ada kata sama dengan karena bulat penuh, atau di kanan 3. Berarti X-nya lebih besar dari 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Gitu dia. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2X dikurang 4 per negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 kecil sama dengan 0. Selalu Bapak bilang usahakan positifkan koefisien dari pangkat variabel tertinggi. Ini karena masih negatif, maka kedua ruas kali negatif. Ya, di ruas kiri
negatifnya kalikan ke penyebutnya aja. Berarti ini boleh Bapak buat 2x kurang 4 ini kalikan negatif semuanya tandanya berubah menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 8, tandanya juga berubah karena kali negatif. Setelah itu faktorkan dia yang di bawah. Nah, berarti ini boleh Bapak buat 2x kurang 4 dikalikan negatif 8 dijumlahkan negatif 2. Berarti siapa? Negatif 4 dengan positif 2. Setelah sudah bentuknya pemfaktoran, cari pembuat nolnya. Ya, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, berarti siapa yang pertama? X dikurang 4 tidak boleh 0 dan satu lagi X tambah 2 tidak boleh 0 ya. Oke, maka nanti dari sini dapat apa? X-nya tidak boleh sama dengan 4. Dari sini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Baru setelah itu langsung aja buat dalam garis bilangan. Ya, pembuat nolnya ada berapa? Ada 3. 4 negatif 2 sama yang di atas. Yang di atas berarti 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. Dari sini x sama dengan 2. Gitu ya nak. Berarti susun dari terkecil berapa? Negatif 2. 2 sama 4 ya. Boleh nggak kata sama dengan? Sama dengan itu hanya boleh saat x-nya 2. Berarti ini bulat penuh. Sedangkan ini bulat kosong. Ini juga bulat kosong karena tidak boleh negatif 2 dan tidak boleh juga 4 gitu ya. Setelah itu langsung kasih pembatas nak. Langsung karena semua koefisien x-nya positif, langsung aja positif negatif negatif. Yang diminta tandanya apa? Yang di soal nak, yang diminta lebih besar. Berarti jawabannya yang daerah positif. Ya, berarti nilai x-nya itu terletak di antara berapa? Negatif 2 sampai 2 atau X-nya besar dari 4 sama dengan dia di 2. Karena kenapa? Dia di bulat penuh. Inilah yang menjadi himpunan penyelesaian. Contoh yang ketiga, X dikurang 3 per X kurang 2 kecil sama dengan X tambah 1 per X tambah 4. Oke, nolkan di ruas kanan nak. Ini jangan sesekali kau kali silang. Tapi ini pindahkan ke ruas kiri berubah tanda jadi negatif. Ya, berarti ini boleh Bapak buat menjadi X kurang 3 per X kurang 2 ini jadi kurang siapa? X tambah 1 per X ditambah 4 ini kecil sama dengan 0. Baru satu pecahan dapat dijumlahkan apabila penyebutnya sudah sama. Maka terlebih dahulu kita samakan ke penyebut. Atau boleh aja langsung ini kali ini kali ini. Nah, berarti apa? X dikurang 3 dikali X tambah 4 di sini kurang dikali siapa? X tambah 1 dikali dengan X kurang 2 per kalikan penyebutnya. Berarti siapa tinggal? X kurang 2 kali X tambah 4 di sini tandanya lebih kecil sama dengan 0. Ini tidak usah kalikan karena bentuknya sudah sederhana, yaitu perfaktoran. Oke, yang di atas sederhanakan nah. X kurang 3 dikali X tambah 4. Oke, ini bisa sudah biasa ya di SMP sudah ya. Oke, cara cepatnya gini aja nah. X dikali X berarti X kuadrat. Berikutnya jumlahkan konstantanya, bilangannya berarti negatif 3 tambah 4 1 ya. Berarti langsung aja positif X karena 1. Baru kalikan negatif 3 kali 4 negatif 12 gitu. Berarti X kurang 3 kali X tambah 4 itu X kuadrat ditambah X dikurang 12. Berikutnya dikurang dengan ini juga seperti itu aja caranya nah, biar cepat. X dikali X itu X kuadrat, 1 tambah negatif 2 itu negatif 1 atau negatif X, 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Ini dia nak ya. Baru per siapa? Tetap penyebutnya X kurang 2 kali X tambah 4 lebih kecil sama dengan 0. Langsung sederhanakan pembilangnya nah. Berarti dari sini X kurang X kuadrat habis ya. Ini habis. Berikutnya ya X kurang negatif X jadi tambah. X tambah X itu jadi 2X ya. Negatif 12 kurang negatif 2 jadi tambah 2. Negatif 12 tambah 2 berarti negatif 10 ya. Per siapa? X dikurang 2 dikali X tambah 4 ya kecil sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini buat syaratnya. Syarat penyebutnya tadi penyebutnya tidak boleh 0. Berarti apa? Yang pertama itu X kurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Dari sini X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berikutnya X tambah 4 sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4. Berikutnya langsung buat pembuat nolnya ada berapa? Ada 3. Dari sini X-nya 2. Dari sini X-nya negatif 4. Dari sini berapa X-nya? 5 ya. Dari mana 5? Dari sini tadi nah.
2x kurang 10 sama dengan 0. 2x sama dengan 10, dari sini x sama dengan 5. Jadi pembuatannya dulu kita buat ya. Berarti ada 3, paling kecilnya berapa? 2. Di sini negatif 4. Nah, negatif 4, 2, yang ketiga ada 5 yang ini tadi. Ya, oke. Yang bulat penuh di mana aja? Hanya di 5. Ya, karena di sini tidak boleh negatif 4, tidak boleh juga 2. Langsung kasih batas. Karena koefisien x-nya sudah sama-sama positif, maka langsung bisa kita pastikan plus negatif plus negatif. Maka yang kita ambil apa? Yang kita ambil yang negatifnya. Nah, berarti ini penyelesaiannya. Ya, berarti penyelesaiannya itu apa? Penyelesaiannya itu x-nya di kiri negatif 4, berarti kecil negatif 4. Atau di antara 25, berarti x-nya kecil sama dengan 5, besar dari 2. Inilah himpunan penyelesaian soal nomor 3. Oke, inilah dulu pelajaran kita hari ini. Ya, silahkan dipelajari ya, dan dipindahkan ke catatan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di-chat lewat grup atau lewat WA pribadi. Sampai di sini, selamat pagi.